Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi mulai cerah ceria aku ya, ngerasa ada sesuatu hal yang kayak kehidupan baru menyinari lagi kayak gitu. Ini Gemini ya, buat Gemini sekarang. Kabar kalian di sore hari ini ya. Untuk kalian Gemini. Ya, apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Gemini? Apa saja? Ini kayaknya lagi ada yang kesel sama kalian. Lagi kesel, lagi marah energinya. Tapi mungkin karena sudah lama mungkin nggak ada komunikasi ya, mungkin ada perasaan yang cemburu. Mungkin kaliannya ngelamain waktu untuk bisa bersama dengan dia. Kaliannya lagi bener-bener sekarang fokus sama diri kalian sendiri ya. Ada yang lagi fokus sama diri kalian sendiri, ada yang lagi mencoba untuk memperjuangkan karirnya dulu ya sepertinya. Oke, di sini ya ada perasaan yang hampa. Entah kalian ataupun seseorang yang lagi kalian pikirkan atau yang udah lama nggak ada komunikasi. Wow, energinya ini ngerasa serba salah gitu, serba salah banget. Pas kamu pergi tuh serba salah. Jadi kayak ini kalau seandainya lama gitu, nggak sampai bisa berkomunikasi dengan kalian lagi, takutnya nanti ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya. Takutnya ada sesuatu hal yang terjadi, takut ada ombak besar gitu yang menyeret dia atau apapun itu. Jadi ketika seseorang itu berdealing sama kamu, dia punya ini kayak ketenangan gitu ya. Mungkin dia mau datang bersilaturahmi ke rumah kamu. Ada seseorang di sini yang dari kejauhan gitu yang aku lihat sedang memantau keadaan rumah kamu gitu. Apakah kamu masih sayang sama dia atau kamu tuh udah punya pacar, kalau kamu teh udah move on atau enggak gitu, udah pindah enggak rumahnya kayak gitu ya. Ataupun yang ingin nyamperin ke tempat kerjanya kamu tuh udah pindah enggak gitu ya. Ada yang bahagia banget ketika bisa menghabiskan waktu bersama dengan kamu, soalnya kamu itu membawa ya energi yang super lembut gitu, seperti anak-anak yang murni banget. Ada chemistry, ada perasaan suka, senang, itu campur kalau ketemu sama kalian yang belum pernah dirasakan di kehidupannya di masa lalu. Capek, nggak ada koma, nggak ada titik ya. Kalau lagi bawel ya bawel, kalau lagi tenang ya tenang. Tapi tergantung sih, kalau misalnya ada energi cinta gitu, aku jadi bucin bacainnya buat kalian. Ada yang emang lagi jatuh cinta kali? Coba komentar di kolom komentar, Kak, aku lagi falling in love. Soalnya ada energi yang bucin gitu. Bucin gak jelas ini. Ceritanya aku mau bacain spiritual ya, tentang kebangkitan jiwa ataupun sesuatu hal yang bisa membangkitkan energi kebahagiaan gitu. Tapi karena gini loh, sebetulnya cinta itu kan energi paling tinggi ya. Tahu kan kata slang apa? Cinta itu tinggi, itu putih, itu bersih. Cinta ya. Oke, cinta yang paling bikin kita bahagia. Kalau kata slang ya. Kalau kata Dewa 19, hanya cinta yang sejukkan dunia. Lagunya zaman tahun berapa? Berarti kelihatan kalau kakak tuh lahirnya tahun berapa coba ya. Wow, kalau anak sekarang hanya cinta. Coba yang punya lagu apa, sok dikirimin ke kolom komentar. Apa yang biasa kamu dengerin tentang cinta ya. Cinta adalah sesuatu yang tertinggi ya, bahkan banyak tokoh-tokoh dari filsafat Islam itu mengagungkan atas nama cinta, atas nama
bahwa segala sesuatu ya semua berawal dari cinta. Cinta adalah anugerah yang diberikan oleh zat yang maha bijaksana. Makanya cinta dan kebijaksanaan selalu ada. Kalau orang yang cinta pasti bijaksana. Kalau ada orang yang cinta sama kamu tapi egois, ya bahaya. Biarkan dia berjalan dulu, biarin dia ngalir gitu ya. Dia menjalani hari-hari bersama si A, si B, si C, si D. Biarin aja, ntar lah egonya tuh runtuh atau enggak atau masih ada. Pasti ada kebuang egonya. Entah dapat karma dari si A, si B, si C ya. Nanti lama-lama bijaksana. Apa sih bijaksana? Bijaksana tuh ketika kalian bawel ya, minta ini itu sama pacar kamu, tapi pacar kamu tuh senyum, oke nanti aku beliin gitu ya. Kalau misalnya pacar kamu nih ya bikin sedih ke kamu, oh ya udahlah gak apa-apa aku maafin. Itu cinta dan kebijaksanaan selalu ada. Itu karena saya suka ya tentang filsafat. Tapi ya semua juga berawal dari filsafat sih, dari cinta dan kebijaksanaan. Orang-orang banyak yang mengalah demi cinta. Cinta itu selalu datang untuk orang-orang yang egois seperti saya. Ya. Saya adalah orang yang egois. Ketika saya mendapatkan cinta, saya jadi pemaaf, so imut, so cantik. Paling di dunia ini paling cantik cuman aku. Dan yang lain tuh ngontrak ya. Yang lain itu cuman ada di petakan gitu. Saya tuh rumahnya luas. Ibaratnya ya, perasaan cinta itu bisa bermakna panjang, bermakna lebar, semua bisa mengartikan atas cinta yang ada di dalam diri kalian masing-masing ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini ada yang mau hijrah ke tempat kamu, ataupun kamu memang sebetulnya udah pengen hijrah dari satu tempat ya gitu, takut ada sesuatu, ada kehancuran. Kalian itu lebih mengerti akan situasi ke depan, mana yang bisa bikin kamu terancam gitu. Karena di sini ada beberapa hal. Ada yang pergi karena sebuah rasa yang menyakitkan ya. Nah, ada orang yang bisa pergi jauh meninggalkan keluarganya ya, beribu-ribu mil sampai ke luar negeri gitu ya, mencari pekerjaan untuk demi kehidupannya. Sebetulnya beberapa kasus yang aku dengarkan langsung ya dari para seseorang dan alam semesta ini mengatakan ya bahwa hampir 70% dan 80% pergi itu karena membawa luka hati yang cukup banyak. Akhirnya melarikan diri untuk mencari kebahagiaan. Jadi lebih fokus kerja. Jadi kalian juga harus bersyukur kalau kalian tuh punya rasa sakit hati yang mendalam. Ketika seseorang mendapatkan rasa sakit hati yang mendalam ya, dimana kreativitas kamu tuh mulai muncul di gambaran di keningnya kamu tuh, aku harus bisa bertahan, alias I will survive ya. Jadi seseorang yang survivor, orang yang kuat bertahan di atas segala cuaca, entah hujan, entah panas, entah angin ribut dan segala macam, akan kuat bertahan. Karena ketika kalian misalnya memperjuangkan cintamu, ternyata cintamu itu bermain dengan cinta yang lain, otomatis otaknya kalian jadi mulai terbuka bray gitu, kayak keluar kan, berpikir, teng, ada lampu. Nah, makanya untuk kasus-kasus sesuatu hal yang membangkitkan jiwa seseorang untuk maju ke depan adalah dengan cara apa? Kaget. Ya ampun, pas kan? Ada suara duk, kaget. Kalau kaget mikir cepet. Makanya tentang penderitaan cinta itu bagi saya itu sebetulnya ya bukan sok-sokan saya kuat dalam penderitaan cinta. Jujur ya, saya nggak sanggup menghadapi cinta-cinta yang aneh-aneh ya. Tapi semuanya membawa kebaikan pada akhirnya, ya kan? Ada kebaikan di setiap perjalanan, ada kebaikan di setiap depresi, ada kebaikan di setiap kekecewaan. Pokoknya segala macam hal yang masuk ke dalam kehidupan kita, yang garis besarnya adalah sakit hati, semua akan berujung indah pada saat kita sudah keluar dari siklus. Ini misalnya si Marisa sakit hati 3 bulan kayaknya bakalan sembuh. Ya pasti dong. Ya. Tapi kayaknya 3 bulan terlalu lama. Gimana caranya biar sembuh? Ya ngobrol sama aku, nanti telepon tuh, personal reading ya. Ada nomor telepon aku, deskripsinya ada kan. Nah nanti curhat nih, Kak, aku patah hati nih, gini-gini, gimana caranya sesuai dengan pengalaman aku.
Kak tolong dong healing aku, healing. Nah, ini sebetulnya yang dirubah adalah cara berpikir kamu yang mungkin belum bisa masuk ke ranah ke buka gitu. Belum masuk ke ranah kebangkitan, belum masuk apa itu arti hidup. Ya, ada juga sih beberapa yang ketika ngobrol itu masih keleyang mabuk cinta. Ya, nggak apa-apa, tapi tetap ya otomatis pembelajaran hidup harus tetap didengarkan, materi-materi yang masuk. Nih kalian nih misalnya, kalian masuk ke kelas ya kuliah nih. Setidaknya gitu, kalian masuk ada dong yang nempel gitu di pikiran kalian ya kan, entah hari Senin masuk, hari Rabu misalnya baru masuk OTW ya kan, ilmunya juga alhamdulillah itu sebetulnya bagian dari ikhtiar kamu. Makanya banyak-banyak ikhtiar itu ya, tidak ada yang sia-sia, tuh ikhtiar mah ada hasilnya ya. Oke, di sini kalian lagi sakit hati, lagi patah hati, lagi hancur banget hatinya ya. Tapi kalian lebih ke memilih sendiri gitu untuk memperbaiki semua ini. Oke, ada di sini ada kesatria ya nantinya. Jadi kesakitan hati kamu itu akan terbayar, terlunaskan oleh kedatangan seseorang yang akan menjadi bagian dari hidupmu, yang akan memperjuangkan hidupmu gitu. Kayak gini misalnya, tiba-tiba datang aja gitu, tiba-tiba ngomong aja bahwa saya itu sebetulnya ingin cepat-cepat mendapatkan kamu gitu ya, nggak mau lama-lama, takut ada nanti yang nyerbu ke kamu gitu ya, karena mungkin sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang masih diam-diam ngejauhin kamu, dia tuh lagi berpikir banyak banget gimana caranya supaya bisa keluar dan berkata-kata gitu yang cocok. Dia lagi milih-milih kata, silakan ya, selamat memilih kata gitu. Kenapa? Karena takut nanti ditolak. Sebetulnya guys ya, laki-laki itu di dunia ini tuh bukan dia itu nggak mau ngomong, tapi nggak berani ngomongnya gimana dulu dari gitu kan ada sih ya. Jadi harap dimaklum aja. Oke, sekarang ke inisial nama aja langsung ya, soalnya udah 12 hampir soalnya udah hampir 10 menit. Oke, inisial namanya mana sih? Gak tahu ya, sekarang itu Gemini tiba-tiba agak kayak ABG begini ya. Lagi ada yang udah jadian kali, atau lagi nunggu lamaran nih. Oke. Inisial nama ada I. Lalu A. Ini mah banyak yang jatuh cinta Gemini. Asa beda gitu ke akunya. H. U. Ada yang lagi falling in love banget, yang lagi kesel banget, dia bilang hup gitu kayak hari ini tuh lelah katanya tanpa kamu, ya lagi bete banget ya. Ini kalau kaliannya mah mungkin bisa nahan ya rasa perasaan sakit hati, rasa belum bisa move on dari orang-orang yang mungkin pernah kamu cintai, masih belum tapi di sini kamu lebih memahami dulu maksud dan tujuan Tuhan memberikan satu kesedihan ke kamu. Maksud dari tujuan perpisahan itu apa? Kalian lagi ada di zona itu, biar kalian itu bisa melangkah dengan pasti. Jangan sampai ketika misalnya kalian memulai hubungan dengan orang lain gitu, mengecewakan orang itu kan. Jangan sampai kalian membuat orang lain itu terlunta-lunta kan gitu, jadi mengharapkan kamu, jawaban kamu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ada yang the end, ada yang in the end, kayaknya selesai hubungannya ya. Ada yang sedih karena selesai hubungannya dengan kamu gitu ya. Di sini yang kamu itu nomor satu yang sedang dia cari, yang selama ini dia impikan, yang selama ini dia harapkan, karena selama ini dia berhubungan terus dengan orang-orang toksik di sekitarnya gitu. Tapi mungkin belum bisa mengakui bahwa keberadaan imu itu sangat berharga di matanya kayak gitu ya. Nah, jadi kalian di sini banyak berdoa. Kalau kata aku mah ya, akhir tahun tuh banyak berdoa, banyak bermunasabah diri gitu. Kalau bisa mah ya, misalnya ada kegiatan di mana gitu, kegiatan amal gitu, kalian mesti bergabung ya gitu. Karena sekarang doa lagi naik-naiknya ini gitu. Soalnya gini, Oktober kemarin agak gimana ya, lagi tegang gitu. Kalau November udah mulai leluasa ya,
Walaupun misalnya masih ada yang mencoba untuk merangkak mencari pundi-pundi rupiah dengan susah payah, tapi nyampe kok walaupun sedikit, tapi berkah. Yang penting berkah sih, mau banyak juga kalau nggak berkah. Berkah itu apa sih? Bersyukur. Kalau bersyukur berkah, ditambah lagi berkahnya, ditambah lagi syukurnya, kayak gitu. Itu ya. Ntar ya, smoking dulu, istirahat. Hmm. 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 Ada yang putus nyambung udah hampir 3 kali mau ke 4 kali ini. Ya, saya sih lihatnya dari siklus nyalain rokok itu kadang-kadang bisa 4 kali 3 kali juga, bukan karena bensinnya emang kecil atau ada angin. Tapi emang ya ada gambaran di sini hubungan kalian itu nggak mudah, tahu nggak? Aku lihat dari apa benda-benda yang ada di sekeliling aku. Aku pasang meja itu beda-beda sih, kadang di meja, kadang di tembok, kadang di mana aja, kan kamar aku sempit ya kan. Sekarang aku nyimpennya tuh di deket tempat lemari baju gitu ya, di pinggirnya gitu kan. Nah, lihat. Nah, ada tempat lemari kan. Nah, ini tuh ada yang ingin berumah tangga sama kamu. Ada yang ingin rumah tangga, ada yang ingin bersama dalam suka dan duka gitu, ada ingin penyelesaian sama kamu. Nah, kayak gitu. Jadi di sini ada sesuatu hal ya yang terjadi, ada gen tuh, ada ikatan spiritual. Walaupun di sini kartunya nggak ada ya, nggak keluar the lovers ya, tentang ikatan jiwa. Di sini ada gen, berarti ada genetik ya. Ada campur tangan leluhur di dalam jiwanya kamu nih, misalnya gini. Kenapa aku inget terus sama dia? Kenapa aku mikirin terus dia? Kenapa aku mau makan, mau kemana-mana inget dia ya? Emang dia juga nggak gitu? Sama kali. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Ya kan? Ya sama lah, yang di sana juga lagi mikir-mikir ya kan. Kelebihan kamu apa sih? Kok aku inget terus? Kan kamu juga gitu. Padahal aku tuh males dah, tapi kenapa masih kepikiran kayak gitu ya? Berarti ada yang di dalam diri kamu yang menyetujui untuk bisa bersama. Jadi gini, ketika kita disetujui untuk bisa bersama dengan seseorang oleh leluhur masing-masing, biasanya ya leluhur sama leluhur kamu udah berjabat tangan dan saling menitipkan satu sama lain. Yang belumnya itu cintanya kamu bersatu dan tidaknya itu masih belum, masih OTW gitu, kayak yang ini jodoh apa enggak. Nah, atau bisa juga dikatakan genetik atau twin flame, ataupun hubungan di masa lalu yang pernah terjadi di masa sebelumnya, ketika ribuan atau jutaan tahun yang lalu sebelum ada ya dulu kan pernah ada kerajaan, dulu pernah ada yang namanya itu tempat-tempat nih dimana terjadinya satu kelahiran ya kan. Nah, tapi kalau yang percaya sih silakan, kalau yang enggak ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja sih, kan kalian sendiri yang ngerasain ya kan. Apa kata-kata si Marisa itu bener apa enggak? Nah gitu, yang benar sih tetap yang maha kuasa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas segala-gala kebenaran. Sebagai tarot reader, semuanya hanya mencoba untuk menenangkan hati kamu biar kamu tuh tetap kerja gitu, tetap percaya diri, tetap bahagia dalam membawa diri, tetap selamat, sentosa gitu ya. Supaya kamu tetap cerdas, tetap cantik gitu kan. Bagian dari kerjaan tarot reader itu sebetulnya hanya ingin membuat kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan banyak juga pelajaran-pelajaran penting yang kalian berikan juga bisa saya ambil gitu kan, faedahnya gitu. Ibaratnya akan terjadi hujan nih besar, kita harus prepare nih, aku kasih tahu nih Kak, kayaknya akan ada sesuatu yang terjadi nih, kita mesti siap-siap kayak itu ya. Ini siap-siap, ada yang mau datang, ada siap-siap. Biasa kalian tuh cepat marah, jadi dirubah ya situasinya kayak gitu. Biasa baper, gak usah baper. Biasa kayak grogian kayak gitu ya, biasa aja, santai gitu ya. Lebih ke menjalani segala sesuatunya itu tepat di hati, karena si jodoh itu ya gini ya, ciri-ciri jodoh mah yang kamu tuh lihat cowok kamu tuh mau mandi nggak mandi tuh cakep weh, ganteng aja, cantik-cantik aja menurut jodohnya ya. Jadi biasanya sih jodoh sama si jodoh ketemu ya, menurut dia tuh jelek apa, menurut misalnya siapapun. Tapi kalau menurut orang yang dicintainya dan orang yang mencintainya, yaitu jodohmu, itu dia akan diperlihatkan kecantikan dan ketampanannya di dalam kepalanya masing-masing, itu ada sinarnya. Kayak misalnya kayak gini, anak itu tahu ya bayi ya mana emaknya sama bapaknya kan, karena ada mahkotanya kayak gitu sih ceritanya. Kalau aku suka denger-denger ya dari para sesepuh gitu, ada cirinya beda, ada bedanya juga ke hati ya. Supaya apa? Supaya kalian di sini bisa waspada, bisa
apa sih namanya, mawas diri ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang menyakitkan. Yang nomor satu, tetap jaga imanmu, tetap jaga harga dirimu, yang paling utama itu dalam modal hidup kamu ke depannya. Oke. Terus di bulan Oktober juga ada yang udah ketemu atau udah janjian atau udah ketemuan ya. Di sini ada yang mencoba untuk sendiri juga ada gitu. Ada yang mungkin ada yang mau menerima kamu apa adanya, ataupun kamu ketika ada seseorang yang menyatakan perasaannya sama kamu, kamu akan mengatakan iya, ataupun nanti misalnya ada yang menyetujui kamu dan keluarga kamu ataupun siapapun mengiyakan tentang hubungan ini, atau gini, ada seseorang di sini yang sudah mengakui bahwa kalian di sini adalah pacarnya, kekasihnya, atau calon untuk masa depannya kayak gitu. Ya. Ada yang juga ketemuannya dari media sosial ada ya. Aku sih saranin kalau misalnya ada yang ketemuan di media sosial, hati-hati ya. Lebih ke waspada. Aku selalu bilang waspada. Itu penting. Jangan sampai ada apa-apa. Yang baru kenal sama yang udah lama kenal juga tetap kita mah waspada ya, waspada teh. Kayak tetap kita harus hati-hati lah kayak gitu ya. Gitu. Kayaknya di sini juga ada beberapa nih yang nonton tarot saya, kayaknya zodiak yang dia suka di sini Gemini, dirinya sendiri itu orang Sunda ya. Ke bawah-bawah ini. Kadang-kadang kita baca hari ini gitu. Itu kan sebetulnya energinya sekarang. Tapi pas ditonton sama beberapa penonton gitu ya, mereka itu ngerasain energi ini gitu. Kebanyakan itu ada orang-orang yang ada di Jawa Barat nontonnya channelnya aku, orang-orang Sunda banyak, ataupun ada yang di orang luar negeri yang nonton channelnya aku, dia orang Sunda lagi. Nah terus di sini ada banyak rezeki-rezeki yang akan menanti, yang hadir ke dalam hidupmu. Pokoknya di situ ya disiapin juga hal-hal yang di sini bisa kalian lakukan, kayak menabung kayak gitu. Ini ketutup apa nih? Nah ini ada luka yang akan sembuh ya, yang akan menjadi kehidupan yang lebih baik ya. Pokoknya di sini tentang sesuatu hal akan kedatangan seseorang yang menuju rumahmu, menuju istanamu gitu ya. Oke gitu aja, semoga apapun yang terjadi itu yang terbaik. Mudah-mudahan jodohmu adalah orang yang baik, orang yang penyayang, sama-sama memberikan kasih sayang ya, ada take and give, ada keseimbangan kayak gitu ya. Ataupun yang masih belum bisa berubah, mudah-mudahan berubah dengan versi yang baru untuk saat kamu melangsungkan saat kamu melangsungkan sebuah perjalanan, melangsungkan satu kehidupan, gerbang baru lah pokoknya gitu ya. Semoga lancar, semoga disolehkan aja. Tiba-tiba semua orang tuh kayaknya soleh-soleh gitu ya, mendoakan kamu gitu, teman-teman kamu mendoakan kamu, mendoakan hubungan kamu. Itu yang paling penting, doa yang paling penting ya menurut aku, karena doa itu bisa merubah hidup kita. Oke, makasih udah nonton videonya Gemini. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Gemini. Sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.